Yo, yo. Yeah. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi kita ke episode 2. Pada hari ini, gak ada guest star, you know who. Nggak perlu jauh-jauh karena masih quarantine. Jadi guest starnya juga orang rumah. Say hi dong. Halo. Siang, sore, malam, pagi semuanya. Jadi kita kedatangan Mbakku, Mbak Ega, atau biasa dikenal dengan Kak Mega atau Kak M Karya Reja, Instagramnya, cek gitu kurang lebih ya. Pada hari ini nih, karena masih episode 2, kami juga mau ngomong-ngomong sedikit tentang beberapa hal kayak karantina, kayak bisnis-bisnis, lalu gimana sih di rumah gitu. Pertama-tama nih, gimana karantina di rumah selama kurang lebih 2-3 bulan? Oke. Jadi kalau kita semua mau ngobrolin masalah kuarantin, teman-teman. Kuarantin ini kan udah 2 bulan lebih ya, kira-kira ya, kurang lebihnya. Banyak tahapan yang udah kita hadapi bersama dari awal masa karantin sampai saat ini. Mungkin teman-teman pas pertamanya kuarantin kayak happy gitu, di rumah aja, slow dikit gitu, tugas-tugas hilang ya, walaupun aku tahu tugas masih jalan terus ya, tapi kita awalnya semua pada masa itu. Saya sendiri yang kerja kantoran juga berasa di awal masa karantin, oke nih, asik nih, santai di rumah, by phone semuanya, customer, tangannya cuman di rumah terus. Tapi itu paling bertahan seminggu 2 minggu lah paling lama. Tapi abis itu apa sih yang teman-teman rasain? Gabut nggak? Gabut kan semuanya. Saya juga tuh mulai masa-masa yang tiba-tiba mau masak gitu, masak mulu, walaupun rasanya standar banget, tapi tuh pengen masak aja, pengen nyoba apa yang ada di rumah dimasak. Terus nyoba mulai tuh pada video-video TikTok kan ada masak inilah, masak itulah, puding inilah, puding itulah, puding Oreo lah, apalah inilah itulah gitu. Mulai tuh dicoba-coba, betul nggak, Co? Ya, dalgona apalagi ya, karena kita di rumah kebetulan aku dengan Ico juga konsumsi kopi tiap hari. Jadi bener-bener ada aja yang dilakuin. Tapi berasa nggak sih abis itu juga kita jenuh lagi, kayak berasa karena kita manusia sosial ya teman-teman. Karantina tuh juga membatasi diri kita. Memang sih kita masih bisa chat, say hi, lewat daring sosial ya, video call, Zoom, mungkin teman-teman juga Google Meet gitu loh. Cuman sebagai makhluk sosial kita berasa kurang. Ada di mana kita berada di posisi kita berasa useless gitu loh teman-teman. Karena apa? Karena kebutuhan kita untuk bersosialisasi hilang pada masa karantina. Itu yang kita alami sekitar sebulan di awal. Lalu kan kita sebagai orang Indonesia nih, Mbak Ega kan lihat sekarang juga lagi bulan suci Ramadan. Itu gimana tanggapan Mbak Ega tentang sama-sama gitu bulan suci Ramadan sama karantina ini? Oke. Sangat menyedihkan ya, walaupun kami di sini bukan Muslim, tapi karena kita tinggal di Pontianak dengan budaya yang sangat beragam, yang kita biasanya sore ngeliat takjil rame atau enggak teman-teman pada ngajak bukber, yang tahun ini sepi gitu loh. Apalagi waktu sebelum puasa ya, baru seminggu menyambut puasa, itu rasanya berasa banget bedanya gitu loh. Kayak kebayang gimana nih ketemu teman, padahal masa puasa tuh masa-masa dimana kita reuni gitu, ya nggak sih? Apalagi mungkin teman-teman pendengar di sini yang baru kuliah gitu kan, pasti tuh mau reuni SMA, SMP, apalagi yang teman-teman kuliah di luar yang merantau tuh pasti pada pingin pulang, ketemu sama temen, ngobrol. Walaupun kita tidak merayakan, tapi vibe-nya tuh seru gitu loh. Nah, kita aja yang non-muslim berasa seperti itu. Gimana teman-teman kita yang muslim yang merasakan beribadah dibatasi? Padahal teman-teman berasa gak sih kayak taraweh rame-rame ke masjid tuh sungguh sangat menyenangkan gitu loh. Dan sekarang kita membatasi, apalagi mungkin kita gak akan mikirin diri kita sendiri teman-teman, tapi kita mikirin orang-orang tua, khususnya
yang di rumah kita maupun dimanapun, kita lebih mikir jangan-jangan kita nih carrier gitu loh. Mungkin kita sehat tapi kan kita nggak tahu kita carrier atau enggak. Yang kita jaga adalah bukan diri kita sendiri tapi orang-orang yang kita temui gitu. Jadi saya pribadi sih merasa sangat sedih ya untuk puasa gini. Cuman syukurlah kayaknya Pontianak makin hari kesini kayaknya tetap nih vibe-nya puasa Ramadan tuh tetap berasa gitu. Syukurlah ya di Pontianak kita tuh saling bahu-membahu dan toleransinya tinggi. Mantap. What work from home sendiri, underrated atau overrated? Work from home, actually for me, karena aku sendiri nggak yang tiap hari work from home ya. Mungkin sebulan awal aja kayak jarang banget ke kantor gitu. Cuman akhir-akhir ini kayak yang di rumah juga bosan gitu loh. Work from home-nya paling sejam 2 jam. Dan pada awalnya mungkin kita berasa underrated ya, kayak aduh kita nggak bisa ngerjain apapun. Tapi akhirnya kita juga terbiasa gitu loh buat bisa handle konsumen. Dan saya rasa kita juga belajar skill baru bahwa kita bisa belajar menghandle konsumen dari menghandle apapun kerjaan dimanapun gitu. Aku rasa dari quarantine ini kita belajar skill baru lagi satu. Dan setelah itu untuk saat ini buat teman-teman juga yang mungkin tidak berkesempatan untuk work from home, yang kerjanya harian untuk mendapatkan gaji atau apapun itu, apalagi teman-teman yang di pelayanan, di service, mungkin tetap harus kantor. Dan saya cukup appreciate sih buat teman-teman yang masih work from office untuk pelayanan ke publik gitu. Jadi ya somehow underrated, somehow overrated, but ya itu tergantung kitanya yang how to handle it gitu loh, how to making perception about that gitu. Is it good or not? Ya itu tentang stay positif sih teman-teman. Ya asal jaga diri gitu ya. Kalau misalnya di kantor gitu kan, pakai masker dan lain-lain. Betul, physical distancing ya teman-teman, bukan social distancing. Iya. Lalu ada nih satu lagi yang baru, bukber from home. Gimana tanggapannya? Udah pernah rasa belum? Oh belum, karena nggak tahu ya, belum pernah. Gimana tuh emang bukber from home? Jadi kayak rame-rame gitu, pakai Google Meet, pakai Zoom, terus pada makanan sendiri-sendiri. Lalu pas buka, lalu buka bareng. Gitu. Si. Mungkin karena saya udah tua juga ya. Jadi belum ada tuh teman-teman yang ngajakin bukber from home ya. Cuman itu menarik sih. Kan tetap berasa kebersamaannya, makan bareng, apalagi ngobrol sama temen ya, ece-ecean, pasti seru banget sih. Ya, mungkin teman-teman bisa coba gitu kan sama teman-teman lainnya segeng gitu. Lalu one thing interesting nih. For the past 1 week lah, Kopi Karyo, tell me about it. Oke, jadi teman-teman mungkin udah lihat juga postingan dari Rico. Kalau aku sendiri mulai coba buat bikin Kopi Karyo. Jadi awalnya gimana sih? Jadi awalnya mungkin tahun lalu ya, waktu pertama nyoba bikin kopi. Kayak berasa kopi kok gini-gini aja. Dan kadang kita tuh jajan di luar tuh bosan juga tuh loh, kayak mau kopi apa sih. Dan akhirnya kita pengen nyoba sendiri kan, kalau pengen cepet atau pengen lagi bersih aja gitu loh, pengen nyoba sendiri. Akhirnya beli mocha pot waktu itu. Terus ngopinya kayak ngopi biasa aja tuh, kayak berasa apa sih yang bisa kita gali lagi dari kopi. Nah, untuk teman-teman yang pernah lihat Ico posting mengenai Kopi Karyo, mungkin tahu rasa otentik yang ini itu ada aroma kayu manisnya. Itu bermula dari kayak bingung aja gitu, minumnya kopi biasa tuh kok gini doang. Nah kebetulan di rumah kita itu selalu ada kayu manis, karena satu kami juga keluarga Manado yang opa oma kami di sana juga petani kayu manis gitu. Jadi kita di rumah tuh biasanya kebutuhan kayu manis tuh selalu ada, karena mami kita juga biasanya konsumsi kayu manis gitu loh. Jadi di situ aku coba, karena kan bubuk tuh bentuknya. Coba kita kreasiin sama kopi, dan ternyata cocok. Nah itu bermula jadi menu kita hari-hari ya Dek ya. Jadi kayak nyoba minum, terus kayak ya trial and error sih, kayak
oh ini sempet yang nggak berasa ya kayu manisnya waktu awal-awal, belum ada niat sama sekali, nggak ada niat buat jual. Habis itu sempet kebanyakan karena Ico kan bukan penikmat rempah ya, jadi kayak malah aneh gitu loh kopi pakai itu. Jadi tricky sih pakai cinnamon, tapi kadang aku bawa ke teman-teman. Nah, beberapa teman welcome dengan taste kopi yang ada cinnamon aromanya gitu loh. Akhirnya beberapa teman suruh jual, dan lagi kuarantin gini ya tadi kayak aku bilang, dari awal tuh kita tuh udah melewati banyak fase gitu loh, dari happy yang bisa di rumah aja, apalagi saya yang kerja ya, di rumah dapat duit enak nih gitu kan. Nah, habis itu bosen gabut. Nah, abis itu mulai sempat stres kayak kapan sih COVID ini hilang gitu loh. Sedangkan kita butuh kerja, dampaknya buat ekonomi, dampaknya buat kesehatan, dampaknya buat global ya. Bukan cuma Indonesia tapi global, itu berdampak banget tuh loh COVID, karena kita cuma di rumah aja. Dan buat kebutuhan kita sebagai makhluk sosial untuk bersosialisasi. Nah, itu tuh juga mengurangi fungsi diri kita sebagai manusia gitu loh teman-teman. Sehingga karena gabut ini, ya udah coba bikin kopi, bawa ke teman-teman bilang udah jual aja, lagi begini juga gitu kan. Jadi dari situ support teman-teman. Dan pas nyoba akhirnya kita sebar tester dong. Nggak mungkin dong kita jualan cuman pakai taste-nya kita sendiri gitu loh, tapi kita harus tanya dulu nih, istilahnya tanya ke pasar gitu, target pasar kita maunya yang kayak gimana sih, karena kita kan nggak bisa menyesuaikan taste-nya kita sendiri. Nah, pas sebar di pasar dapat masukan tuh banyak bla bla bla, dan akhirnya disupport juga. Akhirnya ya udah ayo kita seriusin nih gitu. Nah, dari situ juga aku sendiri nggak ngomong sama orang rumah, termasuk sama Ico. Temen pas aku beli botol kayaknya Ico mulai ngerti nih, ini mau dijual katanya kayak gitu kan. Nah, karena dari situ kita mulai karena dia bisa desain, terus aku suruh dia suruh untuk bikin desain. Aku bilang konsepnya gini, dia yang pilih font semuanya, aku bilang yang ini oke, terus kita tinggal ubah penempatan dikit bla bla bla, dan aku kasih tahu apa aja yang mau aku tulis di kopi Karyo, dan itu jadi gitu. Lalu kenapa sih namanya Karyo? Karena itu nama mbah kita, jadi bisa tahu sendiri teman-teman, aku M Karyo Rejo, kita semua dari mbah itu ada nama Karyo Rejonya, cuman aku pakai Karyonya aja. Jadi itu sebar, aku dapat masukan banyak banget, dan benar-benar aku kasih tester ke semua teman, aku tanya gimana, dan dapatlah yang rata-rata semua suka, dan masukannya tuh rata-rata semuanya sama. Lalu aku bikin lagi yang terakhir, aku sebar lagi, mereka bilang oke, baru aku oke, kita ready to sell gitu. One more varian, ada satu lagi. Apa itu? Oke, kalau yang kedua itu pandan teman-teman. Nemu pandan tuh gimana sih? Itu juga iseng banget gitu. Jadi kayak nggak tahu mau bikin apa. Masa iya jual kopi susu cuma satu rasa? Aku ngide pagi-pagi kayaknya enak nih pakai pandan gitu kan, nggak pakai gula aren. Terus aku tanya papaku, kata papaku kan ada pandan di rumah. Ya udah, aku minta papaku ambil pandan, aku kreasiin aja, pakein kopi dicampur pandan. Orang yang pertama nyobain adalah papa dulu. Nah, habis itu baru si Ico, dan mereka bilang enak nih, malah lebih enak dibanding yang cinnamon. Karena papaku kan juga bukan orang yang suka ngopi ya, tapi pandannya tuh dia bisa minum waktu itu sampai nambah gitu loh. Dan dia bilang, nah ini lebih enak, dia bilang kayak gitu. Lalu aku mulai nangkap, oh mungkin aku butuh varian untuk orang-orang yang nggak cinta ngopi, nggak butuh kopi tiap hari, tapi menikmati kopi gitu loh. Sehingga keluarlah varian pandan ini, dan itu cuman sekali coba. Abis itu aku langsung sebar taster juga bareng cinnamon, terus baru dijual dan dipasarkan. Jadi memang benar-benar dua varian ini berasal dari keluarga kita, benar-benar bahan-bahan yang ada di rumah aja. Dari ownernya sendiri prefer ke otentik atau ke pandan? Oke, kalau aku sendiri sebenarnya tipe kopi pahit ya. Kalau saya pribadi pasti otentik, karena lebih berasa ngopi gitu. Dan memang aku pinginnya di otentik, aku lebih tonjolin rasa strongnya si kopi. Dan rempah memang nggak semua orang cocok dengan kayu manis gitu, makanya aku tampilin yang pandan. Cuman kalau bener-bener aku pribadi sukanya tuh ya cuman
kopi hitam pakai susu dikit aja dan biasanya nggak pakai gula. Cuman karena ini kita mau jual, kita bagi pasar, kita kasih yang lebih diterima sama khalayak umum. Tuh. Tapi nggak sedikit juga orang bilang, termasuk teman-teman Ico ya, mereka lebih bilang pandan gitu lebih enak. Itu gimana tanggapannya? Aku it's okay sih ya, karena memang nggak semua orang suka sama kopi yang pahit, dan kayu manis buat kopi tuh nggak lazim gitu loh. Teman-teman tahu kan, kadang lidah kita nih memilih mana yang lebih familiar kita makan sama enggak, mana yang lebih familiar kita konsumsi atau enggak gitu loh. Nah, jelas pandan merupakan varian yang sangat familiar di lidah kita dibandingin kayu manis. Mungkin kalau teman-teman mikir kayu manis tuh yang dipikirin apa coba? Cinnamon rolls, ya kan? Atau apalagi deh kalau pikir kayu manis, yang keluar pertama kali di otak apa? Paling nastar, klaper tart ya. Klaper tart, nastar. Jadi dia tuh cenderungnya di kue, dan rasanya di kue itu tidak dominan, betul kan? Kayak kalau kita ngomongin Paling nastar, gitu. dia pelengkap aja gitu loh. Atau di cinnamon roll, dia ngomongnya aja cinnamon roll, tapi sebenarnya cinnamon roll tuh lebih banyak gula arennya, palm sugarnya dibanding si cinnamonnya tersendiri. Makanya tuh kalau memang dibilang kopi otentik ini rasa cinnamon, aku juga nggak begitu setuju, karena kalau teman-teman rasa cinnamon sendiri jatuhnya malah kayak rempah. Jadi aku memang kasih tau otentik ini benar-benar aroma cinnamon, tapi teman-teman bisa ngerasain kok ada cinnamonnya di situ atau ada kayu manisnya. Worth it nggak sih cobain dua-duanya? Worth it banget. Buat teman-teman mungkin pendengar Ico kan rata-rata masih kuliah juga ya. Kalau aku pribadi suka kopi itu juga waktu ngasdos. Jadi zaman kayak semester awal belum terlalu sibuk banget tuh, kayak yang ngopi nih cuman ya ngopi doang gitu loh. Tapi waktu ngasdos tuh kita tuh butuh asupan buat fokus lebih gitu loh. Nah dari situ mulai enjoy kopi-kopi pahit, kayak kopi hitam pakai gula dikit, akhirnya lama-lama menikmati kopi tanpa gula gitu. Jadi menurutku kopi Karyo menawarkan kedua hal. Yang pertama, kopi yang benar-benar kopi strong dengan ya otentik, ada cinnamon aromanya. Dan juga buat teman-teman yang suka kopi-kopi yang lebih kekinian, ya bisa cobain sih kopi pandan. Jadi menurutku worth it banget buat coba kedua varian dari kopi Karyo ini. Dan memang aku mau kasih info, bukan kopi kekinian. Jadi benar-benar kita kasih kopinya kopi kampung sesuai dengan tagline kita juga, urip iku urup alias hidup itu nyala. Jadi benar kita maunya kita tuh benar-benar dari bawah. Ini benar-benar kopi, bukan kopi kekinian yang tawarin pakai keju dan lain halnya. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti mungkin kita kasih varian seperti itu. Tapi benar-benar kita landasan kita buka ini adalah kita menawarkan kopi yang taste-nya benar-benar taste rumahan gitu. Lalu soal kopi lagi nih. Kalau misalnya kopi Karyo nanti, ini kan masih belum sampai 2 minggu malah kan? Tuh, seminggu juga belum nyampe. Alat kopinya bermasalah. So nanti diperbaiki. Tapi ada rencana nggak sih buat kedepannya? Apakah variannya ditambah? Apakah mungkin gelasnya dari botolnya atau dari harganya sendiri, itu gimana? Oke, jadi buat nextnya kopi Karyo, sejujurnya kopi Karyo ini sama sekali tidak berorientasi kepada keuntungan semata, tapi benar-benar buat sharing. Kayak buat oke nih ada kopi varian baru, jadi tawaran buat teman-teman, ada kopi tapi bukan kopi biasa gitu loh, tapi kopi kekinian juga enggak gitu. Jadi benar-benar kita kasih kopi yang beda dari yang lain. Tapi buat next mungkin diperbesar atau lain halnya, kita benar-benar belum berorientasi ke sana. Penambahan varian kita tetap mau, tapi kita tetap sesuaikan dengan identitas kopi Karyo, yaitu kopi kampung. Jadi semoga kedepannya tetap sesuai dengan identitas kopi Karyo itu sendiri. Jadi kita nggak lupa sama apa sih landasan mulanya kita membuat kopi ini. Untuk botol, aku rasa botol kita cukup unik ya, maksudnya belum ada yang pakai botol kayak gini. Jadi aku tetap suka, terus juga desainnya oke, simple, cakep, dan
bagus gitu loh kalau menurutku. Terus varian mungkin kita masih mau coba, tapi ya itu tetap berlandaskan dari kopi kampung itu sendiri. Terus buat yang lain-lain ya kopinya baru sekedar mulut ke mulut juga sih gitu loh. Jadi kita bener-bener ya gerakan, bisa dibilang gerakan underground nggak sih, kayak nggak mau juga jadi viral gitu loh. Memang tidak bertujuan ke sana, cuman ya mau nawarin nih ada kopi nih dengan cara yang baru, dengan gaya yang baru, dan tidak kekinian gitu. Jadi kita tergantung pembeli sih. Iya betul. Kita nggak maksa juga beli. Betul, DM-nya bisa langsung ke Ico atau ke Instagram aku juga. Iya gitu. Ya, memang ya cuman itu nggak buka Instagram sendiri juga karena ya memang blog kita orientasinya bukan buat bisnis yang gede banget, cuman ya memang benar-benar kita mau tawarin hal yang baru buat teman-teman gitu loh. Balik lagi sih ke yang Mbak Ega bilang soal selera. Mungkin setiap orang pun ada stage masing-masing. Kalau Ica pribadi kan dulu cappuccino, lalu kopi susu, lalu kopi gula aren gitu kan. Mungkin anak-anak kuliahan sekarang mungkin lagi hype-nya ngopi susu gitu kan. Betul. Semuanya tuh ada masanya. Kayak mungkin dari kayak yang sekarang aku coffee addict ya, udah tiap hari ngopi gitu ya. Dulu awalnya juga ya SMA tuh nggak, ya ngopinya ngopi apa sih, ngopi saset gitu loh. Ya cuman kopi-kopi apa sih, good day lah apa, ya cuma minum ya karena pingin aja. Tapi semakin kesini tuh kayak berasa kopi tuh jadi kebutuhan, karena kopi tuh jadi doping gitu loh teman-teman, doping yang sehat. Dan ya kalau nggak ngopi tuh rasanya gimana gitu. Dan aku rasa kopi ya sangat dekat dengan budaya kita sebagai orang Pontianak, yang di mana-mana warkop ya banyak. Memang sih bukan disalahgunakan ya, digunakan untuk nge-game. Tapi ya memang budaya kita adalah kalau ngumpul yuk, nggak gitu, ngopi yuk gitu. Bahasanya tuh udah kayak gitu, karena kopi tuh sangat lekat dengan budaya Pontianak kita. Teman-teman mungkin nanti akan semakin bergerak gitu. Aku dulu kopi saset ya, lama-lama mulai nyoba, karena dulu zamanku kafe tuh nggak sebanyak sekarang teman-teman. Sekarang tuh kita tuh dimanjakan dengan berbagai pilihan kopi ya. Kalau dulu tuh ya enggak, cuman kopi susu, kopi saset, kopi blend. Yang dulu tuh zaman aku ya ngetren ya kayak Pop Ice dan kawan-kawannya tuh sempat ngetren kayak gitu ya, cuman kopi sebatas itu. Tapi semenjak kuliah mulai ngerasain latte tuh rasanya kayak gini, cappuccino tuh rasanya kayak gini. Dimulai dari kopi-kopi yang kayak gitu dulu, lama-lama kopi tuh lebih nikmat ya nggak pakai gula. Atau kalau pingin situasi yang lagi santai lebih enak pakai aren. Kalau lagi mau kerjain tugas zaman kuliah lebih enak tuh yang agak strong. Kalau lagi ngasdos, lagi ngoreksi punya mahasiswa, enaknya tuh kopi lebih strong biar lebih fokus, nggak miss ngecekin laporan mahasiswa. Nah kerja juga gitu tuh. Akhirnya sekarang tuh kayak yang kok lagi banyak kerjaan ya yuk aming hitam gitu loh, buat kita fokus gitu. Kalau lagi santai ya yuk kopi-kopi kekinian, kopi yang mungkin yang teman-teman tahu juga di Pontianak yang rame tuh kayak Lokale gitu-gitu yang asli Pontianak. Jadi itu tuh menjawab kebutuhan kita untuk melakukan aktivitas di hari-hari. Jadi aku rasa kopi itu sangat lekat sama diri kita sendiri, dan mungkin teman-teman punya tahapannya masing-masing gitu. Buat Mbak Ega nih pribadi, sebelum karantina, sebelum kopi Karyo, favoritnya apa? Aming, Asyang, Sukahati? Di mana tuh biasanya? Oke, kalau kita ngomongin kopi ya, aku termasuk orang yang ngopi di Asyang dulu hampir tiap hari waktu belum kerja. Jadi kelar lulus, kuliah terus cari kerja, tiap hari tuh hampir pagi nongkrong di Asyang. Dulu Asyang tuh belum banyak cewek-cewek nongkrong ya di Asyangnya. Dulu aku tuh paling jam 7, jam 9, bahkan dulu Ico masih SMA. Aku nongkrong di Asyang, kok dia bilang, Mbak Ega mau ke Asyang? Aku bilang nggak usah, itu bukan tempat anak SMA, aku bilang kayak gitu. Karena memang ya Asyang tuh konvensional gitu loh teman-teman. Isinya tuh ya orang-orang yang mau cepet aja gitu loh, orangnya yang kerja. Jadi aku dulu ngelarang Ico banget tuh kalau mau ke Asyang, aku bilang bungkus, jangan nongkrong di situ, belum cukup umur menurutku ya. Kalau itu Asyang tuh buat nongkrong enak karena tempatnya konvensional. Tapi kalau kopi hitam aku sukanya Sukahati. Kopinya tuh bener-bener kopi pasar gitu loh.
tempatnya juga cozy yang buat nongkrong ngobrol. Kopinya kopi hitam. Kalau aku di di Sukahati ya, ngomongnya tuh pas datang sama kokonya atau sama pas abang yang di depan ngomongnya, bang kopi kosong. Kopi kosong tuh apa sih maksudnya? Kopi saring nggak pakai gula. Itu yang aku pesan kalau di Sukahati. Kalau di kopi Asia aku pesannya kopi susunya dikit banget, susu kental manisnya. Tapi kalau mau kopi santai, aku prefer selalu lokale yang strong atau yang kopi keju. Jadi itu benar-benar kayak belum ngopi nih, tapi nggak sibuk, cuman santai-santai di rumah. Lokale lah, deket juga gitu. Dan favorit, aku mau bagiin menu favorit aku yang aku bilang kopi andalan aku. Jadi teman-teman kalau nyebaks ke Starbucks gitu, coba order americano, bebas ya, mau venti, mau tall, mau grande, bilangnya on the rock. On the rock tuh berarti americano kan harusnya pakai tambahan air. Jadi kamu nggak pesan pakai tambahan air, bilangnya aja on the rock. On the rock tuh langsung ketemu es batunya gitu. Pakein 1 liquid whipped cream, bukan whipped cream ya, tapi liquidnya, plus brown sugar. Nah brown sugarnya bebas ya teman-teman, mau setengah, mau 1, mau 2. Bilang itu ke baristanya, dijamin itu enak banget, seger buat kerja, buat hari-hari tuh sangat-sangat menjadi andalanku buat doping ngerjain sehari-hari. Dan itu nggak ada di menunya Starbucks. Jadi kita order sendiri, bilang aja americano on the rock, 1 liquid whipped cream, aku pakai setengah brown sugar, biasanya pakai venti atau grande. Tuh pahit ya deh. Adek pernah nyoba nggak? Pahit ya. Not everybody favorite sih, tapi boleh dicoba. Oke, mungkin soal perkopian udah mungkin ya. Sekarang karena kita sibling nih, let's talk about our family lah. Tadi Mbak Ega bilang mami, lalu Mbak Ega bilang lagi papa. Kok bisa beda sih kita nyebutnya? Oke. Teman-teman mungkin juga pada bingung gitu kan. Itu mungkin teman-teman Mbak Ega juga pernah pada nanya, kok beda gitu penyebutannya. Gimana tuh? Oke, kenapa kita panggil mami dan kenapa kita panggil papa? Kalau manggil mami aku juga nggak tahu sih ya, karena kecil biasa aja manggil mami. Nggak tahu juga asal muasalnya mami. Cuman dulu aku pernah tanya sama papaku gitu. Kayak, "Pak, kenapa sih panggil mami, panggil papa, kok nggak panggil papi gitu loh? Kenapa panggilnya papa? Kan nggak nyambung," aku bilang. Waktu SD apa ya, aku tanya. Papaku sesimpel ini jawabnya. Panggil papi, lama-lama kedengarannya kayak babi loh gitu. Jadi papaku bilang papa aja, udah lebih santai. Karena papaku juga orang Jawa ya. Jadi kayaknya lebih gimana ya, orangnya tuh yang alon slow gitu loh, nggak mau yang terlalu kekinian gitu. Iya, mami juga kayak gitu kan, karena Manado kali ya. Dan bawaannya orang Manado tuh selalu manggil mami papi gitu. Betul. Sama anehnya sepupu-sepupu, ponakan-ponakan mami tuh manggilnya mami juga, bukan manggil tante. Jadi pada ngikut kita semua. Gitu juga papa gitu kan. Jadi itu salah satu keunikan sih di keluarga kita, ya enggak sih? Karena kan dari saudara bersaudara mami tuh, mami yang pertama nikah gitu loh. Aku kan cucu pertama juga, makanya mungkin sepupu-sepupu kita jadi ngikutin kita gitu, manggil mami. Kita tuh mami semuanya. Tapi kalau kita panggil tante-tante kita ya tetap tante. Karena mungkin waktu aku kecil mereka juga belum pada nikah gitu loh. Jadi aku dibiasain buat manggil tante gitu. Kalau sepupu kan masih kecil tuh, jadi mereka kebiasaan dengar aku manggil mamaku mami. Jadi panggilan pun jadi mami gitu. Iya. Ini karena udah lama juga mungkin pesan-pesan Mbak Ega lah buat yang mungkin tinggal kayaknya beberapa bulan lagi lah kuarantin kan. Setelah itu mungkin udah pada boleh dibebaskan, karena kemarin juga dari presiden ya 45 ke bawah udah boleh tuh kerja tuh. Jadi sebagai Mbak Ega juga sarjana psikologi, nanggapinya gimana? Apakah keluar kayak biasa atau ada specialty lagi? Oke, jadi menanggapi kita sih semua stay positif ya teman. Aku selalu bilang kita mesti stay positif. Minimal gini loh, kita nggak bisa ngarepin orang kayak kita harus mikir orang itu gituin aku, orang ini gituin aku. Orang tuh
adalah pihak lain yang tidak bisa kita kontrol. Jadi apa sih yang bisa kita kontrol, teman-teman? Diri kita sendiri. Makanya aku selalu bilang stay positive gitu loh. Nah, karantin ini kita juga berusaha optimis ya, untuk karantin ini, COVID ini segera berlalu gitu. Tapi apapun itu, mau katanya bulan Juni lah, atau sebentar lagi, atau yang ada yang bilang tetap akhir tahun gitu loh, stay positif aja. Itu sih pesanku ya. Dan buat teman-teman yang harus keluar, aku rasa yang penting jaga diri. Dari luar balik langsung mandi, ganti bajunya semuanya. Kita mungkin yang masih muda ya berasa kita tenang, cuman ingat loh teman-teman, kita di rumah tuh ketemu orang lain, keluarga kita yang mungkin lebih rentan dibanding kita gitu. Jadi mau keluar, lakukan aktivitas selama itu tidak perlu, tidak penting, aku saranin enggak sih. Kalau teman-teman bisa di rumah, ya di rumah aja, jangan keluar. Tetap kita jaga sesama kita, terutama orang-orang tua gitu. Tapi kita mesti stay positive, stay sane, lakukan apapun yang bisa membuat kita lebih produktif. Jadi teman-teman gak berasa useless walaupun kebutuhan sosialisasinya sangat berkurang jauh, seperti itu. Oke, untuk akhir kata nih, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman? Mungkin juga yang mau kayak Mbak Ega, mau buka bisnis sendiri gitu. Oke. Aku pemula sih, seminggu aja belum gitu loh. Cuman aku belajar dari sini bahwa bener kata orang, kalau punya sesuatu yang disukain, kasih tester sebanyak-banyaknya. Dengerin masukan sebanyak-banyaknya. Karena taste itu atau apapun bisnis yang kita lakukan itu harus objektif, karena kita harus kenal pasar kita. Kalau cuman berdasarkan pendapat kita sendiri, nanti jadinya subjektif. Kita nggak tahu nih pasar suka atau enggak. Jadi saranku, ayo ngelakuin hal yang produktif. Kalau mau bener diseriusin, tanya pendapat orang sebanyak mungkin, lakukan yang terbaik, penuhi kebutuhan pasar, baru ayo kita jualan. Itu saranku. Tapi aku juga masih ups and downs, dan downsnya masih banyak banget sih gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita omongkan. Waktunya juga udah lumayan lama sih. Terima kasih yang sudah mendengarkan jauh-jauh gitu. Terima kasih juga Mbak Ega. Semoga Kopi Karyonya tetap berjalan, tetap berkembang ya, karena ya, betul. Itu juga dapat fee-nya kan. Karena desain ya. Enggak, kita kan saling delivery gitu kan. Itu aja sih. Semoga sukses Mbak Ega juga pekerjaannya. Betul, sukses juga buat kalian yang kuliah online ya. Semoga semuanya tetap semangat, tetap belajar teman-teman. Sampai ada yang testimoni aja lagi belajar kan. Keren, serem tuh belakangnya. Tuh organ apa lagi tuh di belakangnya. Oke, sekian podcast episode 2. Thank you. Makasih Mbak Ega. Thank you. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Kapan keluarnya soon akan dikabarkan. Sekian dari aku, Riko, dan juga mbakku Mbak Ega. Terima kasih yang sudah mau datang ke podcast. Have a nice day. Have a nice day. Have a good day. Stay positive.